Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada part kali ini kita akan mengentry daftar customer dan supplier dan mengentry daftar piutang dan utang. Nah, di sini sudah ada di soal daftar customer dan supplier. Nah, ini daftar customer dan daftar supplier. Daftar customernya ada 4, daftar suppliernya ada 3. Nah, untuk daftar customer dan supplier, caranya itu klik card file, kemudian card list ya, karena kita mau mengentry customer dan supplier. Card file, kemudian card list. Nah, di sini ada all card, ada customer, supplier, employee, dan personal. Nah, customer itu customer, supplier itu supplier. Kalau employee itu karyawan atau karyawati. Personal itu berarti tidak termasuk ke dalam customer, tidak termasuk ke dalam supplier, dan tidak termasuk ke dalam employee. Berarti masuknya ke personal. Oke. Nah, kita bisa langsung di sini diklik untuk customer dulu, kita mau isi, kemudian new ya, karena kita mau bikin data customer baru gitu. Nah, card tipenya di sini udah termasuk customer ya, bisa diklik. Nah, ada 4 pilihan. Jadi mau langsung juga nggak masalah gitu. Nggak harus kembali lagi ke awal. Nah, yang pertama di sini adalah JBLX ya. JBLX kita entry. Nah, masukkan ke name-nya JBLX, kemudian di tab untuk pindah, setiap pindah kita menggunakan tab ya, usahakan. Kemudian nah, itu adalah kodenya C001 atau card ID-nya. Nah, kemudian habis itu ketikan atau entry alamatnya kita entry. Nah, kemudian ya kita pindahkan dulu. Nah, kemudian selanjutnya itu nomor telepon ya, nomor telepon kita entry juga. Nah, untuk yang lainnya yang masih kosong kayak country, postcode itu kalau mau diisi juga nggak apa-apa, nggak diisi juga nggak apa-apa ya. Kemudian klik new. Nah, yang kedua yaitu prepaid panen digital elek. Seperti tadi, tinggal entry saja. Ingat kalau mau pindah itu pakai tab ya, jangan di enter. Usahakan pakai tab. Selesaikan sampai semua.
Kemudian nah ini terakhir untuk customer terakhir ya. Nah, setelah selesai semua customer, kita ke supplier ya. Diklik suppliernya. Seperti tadi, klik new. Card tipenya supplier. Awas jangan sampai ketukar. Nah, untuk supplier yang pertama adalah PT Sahabat Jaya. Bu, boleh diacak nggak ngerjainnya? Boleh. Tapi sekiranya kalau membuatmu pusing, mendingan berurutan ya. Card ID-nya S001 ya. Kalau ada yang salah tinggal edit aja ya. Kemudian yang terakhir untuk supplier yaitu PT Margonda. Masukkan nomor teleponnya langsung oke karena yang terakhir ya. Kalau udah semua kita langsung close. Nah, kalau mau melihat hasilnya, nah seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau mengentry daftar saldo piutang dagang dan utang dagang. Nah, caranya klik setup, kemudian balance, kemudian customer balance. Ini untuk piutang ya. Untuk piutang. Kemudian pilih yang mau kita entry yang mana dulu customernya. Misalnya ya JB Elect dulu. Kemudian
JBLX-nya diklik, kemudian add purchase. Nah, seperti ini. Kemudian terminnya kita isi ya. Nah, payment is due-nya kita lihat dulu terminnya. Nah, kita lihat dulu. Terminnya hanya net 30 ya, berarti N per 30 dengan late payment 1%. In given of day, diskon day-nya berarti tidak ada ya. Balance due day-nya berarti 30. Karena N per 30, net 30. Berarti balance due day-nya itu jangka waktunya selama 30 hari. Kemudian diskon early payment-nya itu tidak ada, kalau late payment-nya ada ya 1%. Nah, kalau sudah maka muncul seperti ini net 30 ya. Kemudian invoice-nya itu nomor fakturnya. Nomor fakturnya bisa dilihat di soal. Nah, nomor fakturnya untuk JBLX itu F strip 11 12 ya. Kita entry-kan. Kemudian tanggalnya juga sama, kita entry. Nah, untuk customer PO itu nggak usah diisi, langsung aja ke memonya. Memonya kita ketik langsung aja daftar saldo piutang dagang atau daftar piutang dagang, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Yang penting ada keterangannya di situ. Kemudian total including tax-nya kita entry. Nah, yang ini ya, yang jumlah ini adalah total including tax-nya, kita masukkan. Kemudian tax code-nya. Nah, harusnya tax code ini kita kerjakan di awal ya, harusnya. Tapi daripada takutnya lupa gitu, langsung aja kita di sini aja langsung. Jadi bikinnya langsung. Nah, tax code-nya kita menggunakan PPN, berarti klik new ya, karena nggak ada di situ. Nggak ada PPN, berarti kita bikin baru. Tax code-nya PPN ya. Kemudian description-nya pajak pertambahan nilai. Kemudian, nah ini tax code-nya value add tax. Kemudian rate-nya itu 10% ya. Nah, kemudian ini diisi PPN outcome. Kemudian ini PPN income. Nah, untuk yang ketiga nggak usah diisi ya. Ketiga yang nggak usah diisi. Kalau sudah seperti itu, klik OK. Nah, kemudian kita klik lagi PPN, menggunakan PPN ya. Use tax code. Nah, maka muncullah teksnya. Kita lihat sama nggak dengan yang di soal. Oh, ternyata sama ya. Seperti itu. Nah, kalau udah sama, udah balance semua, untuk job nggak usah diisi, langsung record. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah digital LX ya. Sama kayak tadi, tinggal diklik aja digital LX use customer, kemudian add cell, tab. Kalau mau pengen ini ada isinya, harus di tab dulu ya. Terminnya sama kayak yang tadi.
invoice-nya, nomor faktur. Nah, seperti itu. Tinggal lanjutin aja ya. Selanjutnya,
Sudah semua klik close ya. Nah, tadi kan baru daftar customer, sekarang daftar piutang, sekarang daftar utang dagangnya. Setup balance, supplier balance ya. Ingat, kalau piutang itu hubungannya dengan customer, kalau utang itu hubungannya dengan supplier. Nah, mana yang mana kita mau masukkan, berarti PT Sahabat Jaya tinggal diklik. Nah, hampir sama dengan dengan daftar utang ya, dengan daftar piutang ya. Nah, hanya ini balance due day-nya 30. Udah langsung gitu aja. Kemudian PO-nya silakan diisi dengan nomor faktur. PO-nya kalau date tanggal, untuk supplier in nggak usah ya, itu nggak usah diisi untuk supplier in. Nah, memonya daftar saldo utang dagang atau daftar utang dagang boleh ya. Total including tax-nya kita masukkan, nah yang ini ya. Kemudian tax code-nya ini tinggal diklik aja, nggak usah bikin baru lagi. Kalau sudah benar langsung record. Yang kedua, silakan dilanjutkan sampai selesai.
Kalau udah semua, klik record ya. Nah, close karena udah semua ya. Daftar utang, piutang sudah semua. Kita mau ngecek sekarang untuk laporannya. Nah, klik card file, kemudian klik report, kemudian card file. Nah, di sini kemudian card list summary ya. Kemudian display atau boleh customize dulu boleh. Kemudian display. Nah, ini adalah daftar utang, piutang dan daftar customer dan supplier ya. Kalau sudah, klik close.